Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerangka Kerja Kebijakan Moneter di Indonesia ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, yang pertama, apa itu kerangka kebijakan moneter? Kerangka kebijakan moneter adalah sistem aturan dan strategi yang digunakan oleh bank sentral suatu negara. Kerangka kebijakan moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasi kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia adalah Inflation Targeting Frameworks atau ITF. Flexible ITF adalah pengembangan dari kerangka kerja kebijakan moneter ITF yang dibangun dengan tetap mempertahankan elemen-elemen penting ITF. Flexible ITF merupakan kebijakan bank sentral yang memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Selanjutnya terdapat kerangka fleksibel ITF. Terdapat 5 kerangka fleksibel ITF. Yang pertama adalah strategi penargetan inflasi atau inflation targeting sebagai strategi dasar kebijakan moneter. Yang kedua, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi. Yang ketiga, peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Yang keempat, penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Yang terakhir, penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Selanjutnya ada komunikasi kebijakan moneter. Komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia merupakan cara Bank Indonesia berkomunikasi kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian saat ini, kebijakan yang diterapkan, serta proyeksi dan arah kebijakan ke depan. Tujuannya adalah memengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi, serta mengurangi ketidakpastian ke depan. Bank Indonesia melakukan komunikasi kebijakan moneter melalui berbagai media, antara lain siaran pers dan konversi pers, publikasi-publikasi antara lain berupa laporan perekonomian Indonesia, laporan kebijakan moneter, tinjauan kebijakan moneter, website Bank Indonesia, talk show di radio dan televisi, seminar diskusi dengan stakeholders, dan diseminasi di daerah. Komunikasi kebijakan moneter yang efektif sangat penting karena dapat memengaruhi ekspektasi masyarakat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kegiatan perekonomian real, termasuk harga barang dan harga aset yang merupakan target bank sentral. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan moneter merupakan alat atau toolkit yang penting dalam pengelolaan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, kita akan melihat 3 tujuan utama dan 4 prinsip dari reformulasi kebijakan moneter. Tujuan utamanya yaitu memperkuat sinyal arah kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Dan terakhir, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antar bank untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Kemudian ada 4 prinsip. Yang pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan fleksibel ITF. Kedua, reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Ketiga, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terfleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dan dapat dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan. Pada slide terakhir, terdapat pembahasan tentang koordinasi pengendalian inflasi. Di sini bisa kita lihat pada struktur stakeholders yang terlibat itu ada Bank Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kementerian dan lembaga. Bank Indonesia di sini sebagai otoritas moneter bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi inflasi. Kebijakan moneter ini bisa meliputi pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar. Lalu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
melalui kebijakan fiskal, berperan dalam pengeluaran dan penerimaan negara yang mempengaruhi permintaan agregat dan inflasi. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengendalian harga-harga yang lebih spesifik di wilayahnya. Lalu ada kementerian dan lembaga, merupakan instansi pemerintah lainnya yang menangani kebijakan sektoral, seperti kebijakan di sektor pertanian, energi, dan lainnya yang dapat berdampak pada inflasi. Selanjutnya, kita lihat pada struktur determinasi inflasi. Di situ ada output gap, yaitu perbedaan antara kapasitas produksi potensial suatu ekonomi dengan produksi aktualnya. Jika output gap positif, biasanya akan meningkatkan inflasi. Lalu ada nilai tukar rupiah, yaitu fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi harga barang impor, yang pada gilirannya memengaruhi inflasi. Lalu ada harga global atau imported inflation, yaitu inflasi yang diimpor dari luar negeri, seperti kenaikan harga komoditas global. Lalu ada ekspektasi inflasi, yaitu persepsi masyarakat tentang inflasi di masa depan dapat memengaruhi perilaku ekonomi mereka. Dari output gap, nilai tukar rupiah, harga global, dan ekspektasi inflasi, itu merupakan faktor yang dapat mengakibatkan inflasi inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti permintaan dan supply dalam ekonomi, serta determinan ekonomi yang tidak bersifat sementara. Lalu ada penyesuaian harga oleh pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga barang atau jasa yang diatur, seperti tarif listrik, bahan bakar minyak, atau lain sebagainya. Ini merupakan faktor yang dapat mengakibatkan inflasi administrated prices, yaitu inflasi yang disebabkan oleh penyesuaian harga yang diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tarif listrik dan bahan bakar atau transportasi. Lalu ada produksi dalam negeri, yaitu kapasitas produksi dalam negeri yang mempengaruhi supply barang dan jasa. Lalu ada impor, yaitu ketersediaan barang impor dan dan harga impor yang berpengaruh pada inflasi. Lalu ada permintaan, yaitu tingkat permintaan agregat dalam ekonomi. 3 poin terakhir tadi itu merupakan faktor yang dapat mengakibatkan inflasi volatile food, yaitu inflasi yang disebabkan oleh harga bahan pangan yang mudah berubah dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman atau kejadian alam seperti cuaca atau gangguan pasokan. Secara keseluruhan, struktur ini menunjukkan bagaimana berbagai determinan mempengaruhi jenis-jenis inflasi yang kemudian bersama-sama membentuk inflasi keseluruhan yang diukur oleh inflasi IHK atau inflasi indeks harga konsumen. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu secara keseluruhan, komunikasi yang efektif, reformasi yang berkelanjutan, dan transmisi yang baik diperlukan untuk memastikan kebijakan moneter dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan makroekonomi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.